Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Hand Lettering Basic Brush. Ini adalah video sekaligus materi pertama mengenai teknik dasar hand lettering. Kita akan bahas upstroke dan downstroke. Seperti yang disampaikan sebelumnya, teman-teman harus menyiapkan beberapa alat. Yang pertama itu adalah kertas, brush pen atau spidol, kemudian jelly roll, penggaris, penghapus, dan juga pensil. Nah, di sini aku pakai pensil biasa kayak gini. Kita langsung masuk ke step pertama. Ini wajib banget teman-teman bikin garis atau line atau bisa juga pakai grid kayak gitu. Karena ini untuk menentukan rapi atau tidaknya hand lettering yang teman-teman buat nantinya. Atau teman-teman bisa print out yang aku share di grup line kayak gini. Pokoknya print sebanyak-banyaknya, misalnya 10 atau 8 atau 6, minimal 6 lah. Jadi teman-teman nanti bisa praktek beberapa kali kayak gitu. Kenapa wajib banget pakai garis? Karena ini untuk memudahkan teman-teman pas bikin huruf itu biar nggak mencong-mencong, nggak belok-belok atau nggak biasanya ambil lapak yang lain kayak gitu. Nah, di video yang pertama ini aku akan bahas yang pakai brush pen. Ini brush pennya ya teman-teman, aku pakai snowman. Kemudian nanti di video terakhir aku bakal bahas yang pakai spidol kayak gini. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, pembahasan terkait upstroke dan downstroke dalam hand lettering. Ini teman-teman penting banget belajar cara bedain yang upstroke dan downstroke, cara penekanan dan lain-lainnya. Kayak kalau misalnya upstroke, ini yang bikin upstroke dulu, upstroke di 2 garis, karena ini garisnya kecil-kecil jadi kita pakai 2 garis kayak gini. Line-nya itu kan, ini pokoknya teman-teman kalau upstroke itu harus si tangannya itu nggak ditekan gitu, jadi nggak dikasih pressure gitu, jadi cuman up doang gitu. Kemudian kalau yang downstroke itu kita kasih pressure, jadi si brush pennya agak dimiringin, terus juga dikasih penekanan, jadi dia nanti jatuhnya jadi lebih tebal dari upstroke gitu. Ini teman-teman harus banget sampai tangan teman-teman tuh kayak luwes gitu kalau misalnya bikin upstroke dan downstroke. Yang ini teman-teman bikin satu lembar, yang upstroke 1 lembar, terus diulangi repetition, kemudian yang downstroke teman-teman bikin 1 lembar, kemudian ini kombinasi antara upstroke dan downstroke. Kayak gini, pokoknya upstroke, downstroke, up and downstroke gitu. Jadi yang tadi ya, yang pertama dijelasin kalau upstroke itu kayak diangkat, kayak nggak dikasih pressure gitu. Kalau misalnya yang downstroke itu dia agak ditekan dan pokoknya dikasih pressure gitu loh pokoknya. Itu langkah ketiga. Setelah ini langkah keempatnya itu kita bikin yang kombinasi yang kebalikan. Tadi kan dari upstroke ke downstroke, sekarang dari downstroke ke upstroke gitu. Kayak gini. Jadi down up kayak gitu. Jadi teman-teman harus bikin setiap sampel di sini 1 lembar, yang upstroke 1 lembar, downstroke 1 lembar, kombinasi dari up ke down 1 lembar, dari down ke up itu 1 lembar gitu. Kemudian ini yang agak melingkar, kita bikin yang kombinasi tapi dia agak melingkar gitu. Biasanya kan kalau di huruf kan ada yang agak melingkar itu, ya bukan agak lagi tapi melingkar, ada A, ada O, terus ada U juga kan agak melingkar. Jadi ini teknik dasarnya teman-teman harus bisa dulu yang kayak gini. Ini kombinasi juga dari up, down, terus up lagi, cuman bentuknya dia agak melingkar gitu. Terus sebentar, kayak gini teman-teman ikutin aja pokoknya. Kemudian masuk ke yang kombinasi dari up terus down, terus kayak bikin huruf L gitu, kayak gini. Pokoknya teman-teman ikutin satu garis ini, teman-teman bikin 1 lembar.
Nah, ini lanjutannya yang kayak J gitu. Tadi kan dari ini ya, dari up ke down, sekarang dari down ke up. Teman-teman ikutin aja pokoknya sampai benar-benar tangan tangan teman-teman itu luwes gitu. Jadi kayak nggak kaku gitu. Ini nggak instan ya teman-teman. Bisa, kalau aku sih dulu pas ikutan kelas bikin kayak gini aja susah. Pas dulu aku ikutan kelas bikin bikin cuman up sama down aja tuh kayak susah. Kok ini jadinya sama gitu. Jadi kayak tebal semua gitu. Kadang tipis semua gitu, nggak konsisten gitu. Kunci dari hand lettering itu sebenarnya repetition gitu. Kalau misalnya kita lama nggak pegang brush pen, terus juga lama nggak praktek nulis, kita bakal kaku lagi gitu. Aku juga sering kayak gitu kok. Kalau misalnya lama nggak nulis itu bakal kaku. Ini yang terakhir teman-teman bikin kayak kombinasi aja gitu dari up down gitu. Ini yang dinamakan upstroke. Upstroke ini benar-benar yang teknik dasar banget, jadi teman-teman harus kuncinya harus hafal yang ini, harus ngerti yang ini, upstroke sama downstroke gitu. Kemudian ini kombinasi dari upstroke dan downstroke. Ini juga kombinasi, ini kombinasi juga. Nah, pokoknya setelah teman bisa kayak gitu, teman-teman bisa praktekin satu lembar satu upstroke misalnya, terus downstroke gitu, kombinasi kayak gitu. Ini masuk ke yang pakai spidol. Kalau misalnya teman-teman pakai spidol, langkah pertama teman-teman harus rajin bikin sketsa. Jadi kayak gini, kelihatan gak sih? Ini terlalu terang kayaknya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian teman-teman tebelin pakai spidol, karena kan si struktur ininya apa namanya, spidol kan nggak ini ya, nggak ngebrush gitu, jadi nggak lancip gitu, dan juga nggak lentur. Kalau misalnya tadi brush pen kan dia lancip sama lentur, jadi kita bisa nyesuaiin gitu sama apa antara upstroke sama downstroke. Nah, kalau misalnya kita pakai spidol kayak gini, kita harus bikin ini dulu, harus bikin sketsa yang dia tuh pakai komposisi yang tadi juga, yang upstroke dan downstroke. Jadi yang down itu dia lebih tebal, yang upstroke-nya itu lebih tipis kayak gitu. Nah, ini sampel aja ya teman-teman. Yang belum punya brush pen, jadi bisa pakai cara yang ini. Tapi diusahakan teman-teman kayaknya harus punya brush pen nanti. Kan ini videonya udah teman-teman punya ya, maksudnya link videonya teman-teman udah punya link videonya masing-masing. Jadi setelah pun kelas kita berakhir, teman-teman masih bisa praktek kayak gitu, bisa ngikutin video-video yang udah aku share linknya kayak gitu. Jadi ya pokoknya belajarnya bisa kapan aja gitu. Setelah kelasnya berakhir juga teman-teman harus tetap belajar untuk bisa kayak gini. Gitu. Pokoknya tebelin sampai rapi. Ini agak apa ya, agak lama kalau misalnya mau rapi. Makanya kenapa aku suka yang basic brush gitu, karena yang pakai brush itu kayak lebih instan aja gitu. Tapi yang lebih rapi tuh kayak gini. Sebenarnya lebih bagus tuh yang pakai spidol biasa kayak gini. Jadi pakai sketsa dulu, kemudian teman-teman tebelin pakai spidol gitu. Kayak gini. Pokoknya teman-teman yang pakai spidol ikutin aja videonya. Ditebelin, cara bikin A itu kayak gitu, terus cara bikin B kayak gitu.
Nah, pokoknya kayak gitu. Yang pakai spidol itu wajib banget pakai sketsa kayak gitu. Ada juga teknik yang kayak brush pen, tapi kalau misalnya pakai spidol tuh agak susah sih. Jadi kayak nggak terlalu beda gitu antara up sama down stroke-nya kayak gitu. Bisa kayak gini, misalnya up sama down gitu. Misalnya bikin A sampai Z kayak gini. Teman-teman liatin aja yang pakai spidol, pokoknya liatin aja sampai selesai. Bikin A, bikin B-nya kayak gini. Dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya bakal kayak gini. Gak terlalu beda kan ya antara up sama down stroke-nya. Jadi aku rekomendasikan kalau misalnya pakai spidol tuh harus pakai sketsa. Kalau misalnya pakai brush pen itu pakai tadi pressure kayak ngangkat terus ditekan, angkat tekan kayak gitu. Nah, materi pertama kita selesai terkait teknik dasar yaitu upstroke dan downstroke. Aku tekankan lagi teman-teman harus banget belajar terus atau repetition, pokoknya diulang-ulangi bikin upstroke sama downstroke. Ini yang upstroke 1 lembar, kemudian downstroke 1 lembar, kombinasi 1 lembar, dan juga bikin yang kayak apa sih namanya? Yang nyambung gitu, upstroke, downstroke gitu. Pokoknya harus sampai tangan teman-teman itu lentur kayak gitu. Baru nanti kita bisa masuk ke materi berikutnya yang bikin abjad gitu, mulai dari A sampai Z. Kemudian bikin nama dan juga struktur penempatan atau tipografi ya, kalau misalnya teman-teman belajar lebih itu ada yang namanya tipografi. Nah, gitu teman-teman. Sampai ketemu di materi kedua. Assalamualaikum.